Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan mau berangkat Wisma Cito. Tuh ada ibunya yang mau menerangkan sesuatu. Ini sudah berangkat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatian Bapak Ibu sekalian, sebelum berangkat diharapkan untuk berpegangan dulu di samping depan atau belakangnya, karena sebentar lagi kita akan melewati jalan yang sedikit tidak rata. Dan juga nanti di sepanjang Wisma Cito diharapkan untuk tidak mengeluarkan anggota tubuhnya seperti tangan, kaki maupun kepala keluar dari pagar berwarna hitam. Dan juga diharapkan untuk tidak merokok, makan, minum maupun buang sampah di atas Wisma Cito. Betul kan? Oleh. Nanti aja. Iya, kudune dinikmati ya, kudune. Berangkat jam berapa, Ibu? Jam 9 tepat. Wis. Kayak sepur lah. Sambat tiga, Bu. Kolam renang. Iya, nggak pernah. Oh, tahu ya berburu ya. Halo Bapak di Solo. Coba saya melakukannya nanti ya Bu ya. Kita mau menikmati jalan-jalan ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini naik Wisma Cito ada gratis ya, tapi syaratnya harus bersemangat. Coba saya tanya sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dela dan hari ini saya tidak sendiri. Saya dengan rekan kerja saya. Di depannya ada Bapak driver kita, yaitu namanya adalah Pak Roni. Kami selama 30-40 menit ke depan yang akan menemani Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian untuk mengitari Kota Malang bersama Wisma Cito. Jadi di sini sebelumnya ada yang sudah pernah naik Wisma Cito? Loh. Pertama kalinya ya Pak Ibu ya. Berarti saya ucapkan selamat datang di tur-tur dari Wisma Cito ini, dan juga saya harapkan nanti di sepanjang perjalanan jangan sampai ada yang ketiduran ya Pak Ibu ya. Karena kita nggak cuma bisa menikmati view aja, kita akan belajar hal baru, destinasi baru, dan juga sejarah-sejarah yang ada di Kota Malang. Dan kemudian Bapak Ibu ada yang tahu nggak saat ini kita lagi melewati jalan apa nih? Jalan Ijen, betul sekali. Ada yang pernah lewat jalan Ijen? Pernah apa sering? Sering, ada yang tiap hari nggak? Nggak ada, berarti yang tiap hari cuma saya ya, karena ini merupakan rute utama dari Wisma Cito. Dan di depan dari perpustakaan tadi terdapat plakat tulisannya Ijen Boulevard. Ada yang tahu nggak Boulevard ini dari bahasa apa? Betul, saya bahasa Belanda. Ada yang tahu artinya?
Reda. Jadi artinya adalah jalan besar. Jadi Ijen Boulevard artinya adalah jalan besar Ijen. Dan stadion jalan besar Ijen ini pada hari Minggu pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi biasanya akan ditutup total dan digunakan untuk Car Free Day atau CFD. Jadi yang olahraga secara gratis atau mau kulineran bisa langsung datang di jalan besar Ijen ini pada hari Minggu pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan kemudian di kanan dan kiri kita bisa lihat banyak sekali deretan perumahan. Itu bukan deretan perumahan biasa. Ini dulunya adalah deretan rumah dinas dari pejabat kolonial Belanda yang saat ini sudah dialihfungsikan jadi rumah dinas dari pejabat pemerintah daerah Kota Malang. Dan juga rumah-rumah di sini sudah dijadikan cagar budaya, jadi tidak boleh direnovasi secara menyeluruh. Dan kemudian di sebelah kiri kita juga terdapat salah satu museum terpopuler di Kota Malang, yaitu adalah Museum Brawijaya yang saat ini di depannya terdapat 5 tank. Jadi Bapak Ibu ada yang tahu nggak tanknya ini asli atau palsu? Asli, betul sekali. Jadi dulu tanknya ini bisa digunakan untuk berperang di pertempuran 10 November di Surabaya. Yang mana sekarang 10 November kita peringati sebagai hari pahlawan. Nah, selain ada tank di dalam dari Museum Brawijaya juga banyak sekali peninggalan bersejarah seperti contohnya ada gerbong maut, yaitu adalah gerbongnya kereta api kalau zaman dahulu mungkin besarnya hanya setengah dari Wisma Cito ini dan digunakan untuk mengangkut 100 tahanan, yaitu adalah pahlawan kita, dan juga tidak ada ventilasinya. Jadi di akhir tujuan yaitu di stasiun Wonokromo hanya 12 orang saja yang hidup sehat. Maka dari itu disebut dengan gerbong maut karena sudah memakan banyak korban jiwa. Selain itu juga ada mobil peninggalan Bapak Insinyur Soekarno, ada perseragaman dan persenjataan bekas peninggalan masa penjajahan Jepang dan Belanda. Dan untuk Bapak sekalian mau ngajak adiknya untuk belajar sejarah Indonesia maupun sejarahnya Kota Malang, bisa langsung aja ke Museum Brawijaya karena tiket masuknya murah sekali, hanya 5.000 hingga 10.000 rupiah saja. Dan di sebelah kiri kita juga terdapat 2 patung pahlawan kita yang mengeteng senjata, yaitu namanya adalah patung Trip atau patung pahlawan Trip. Nah, Trip ini bukan dari bahasa Inggris ya, Bu, ya, bukan My Trip My Adventure lah ya. Jadi Trip ini ada kepanjangannya, yaitu adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar. Kenapa disebut dengan pelajar? Karena sebagian besar pahlawan kita yang gugur di sana usianya sekitar 13 tahun hingga 18 tahun. Jadi masih sekitar kelas 6 SD hingga kelas 3 SMA. Nah, beliau semua gugur karena ditembaki oleh tentara Belanda dari arah gereja Ijen, dan juga sebagian ABM dilindas oleh tank dari tentara Kenil, dan seluruh semua dimakamkan dalam satu liang lahat dan disebut dengan monumen patung pahlawan Trip. Nah, dulunya nama jalan sana adalah Jalan Salak karena diambil dari nama-nama gunung yang tersebar di Indonesia, yaitu salah satunya adalah Gunung Salak, tapi saat ini sudah berganti nama menjadi Jalan Pahlawan Trip, yang tentunya juga terdapat monumen pahlawan Trip di dalamnya. Dari sebelah kanan kita ini juga terdapat bundaran, yaitu namanya adalah Simpang Balapan. Ini Bapak Ibu ada yang tahu nggak sih dulu tempat balapannya apa? Balapannya apa ya? Nah, jadi sini tempat balapannya kuda. Jurusan Simpang Balapan adalah gerbang masuknya, sedangkan di kampus Polkesma itu adalah pacuan kudanya. Dan di tengah-tengah dari Simpang Balapan ini juga terdapat satu patung pahlawan lagi. Beliau ini adalah pahlawan asli dari Malang yang saat ini namanya diabadikan menjadi nama jalan dan nama terminal yang ada di Kota Malang. Ada yang tahu siapa nama beliau? Hamid Rusdi. Hamid Rusdi, betul sekali. Jadi beliau ini namanya adalah Bapak Hamid Rusdi yang saat ini namanya diabadikan menjadi nama jalan Hamid Rusdi dan juga terminal Hamid Rusdi atau terminal Gadang. Dan beliau itu aslinya dari Malang, khususnya dari Sumber Manjing Kulon yang merupakan penutur bahasa waliannya Malang. Bahasa walian itu seperti Malang Alam, Kamu Umak, Makanakam, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bahasa walian itu bukan bahasa gaul ya, Bapak ya. Dulu bahasa yang digunakan untuk mengelabui para penjajah, karena dulu sebagian besar penjajah sudah mau mengenai bahasa Indonesia, jadi kita mengelabuinya dengan cara menggunakan bahasa walian. Oke. Selamat
tiba di Jalan Brigjen Slamet Riyadi atau biasanya orang Malang nyebutnya dengan ora-ora dawa. Nah, ora-ora dawa diambil dari bahasa Jawa yang ora-ora adalah rawa-rawa, sedangkan dawa artinya panjang. Dan di Jalan Ora Dawa saat diterapkan jalan satu arah dan merupakan jalan satu arah terpanjang di Kota Malang yang diawasi langsung dari CCTV keamanan lalu lintas. Dan juga saya menyampaikan sedikit jadwal operasional dan juga cara pendaftaran dari Bisma Cito. Jadi kami beroperasi dari hari Senin hingga hari Kamis pukul 9 pagi hingga pukul 14.20 sore di belakang Stadion Kajayana. Atau tempat keberangkatan Bapak Ibu hari ini dan untuk hari Jumat kami libur. Untuk hari Sabtu dan Minggu kami tetap beroperasi. Tapi mulai pukul 10 pagi hingga pukul 16.50 sore di Tawirata di Tarekot. Dan untuk pendaftarannya, sekarang kami menyediakan dua alternatif, yaitu alternatif yang pertama melalui aplikasi online yang bisa di-download di Play Store, yaitu namanya Dalaman Cito Bus, yang bisa di-booking sejak kami 3 sebelum keberangkatan. Dan untuk alternatif yang kedua yaitu melalui pendaftaran secara on the spot atau ATS. Jadi bisa langsung datang ke tempat keberangkatan Bisma Cito, seperti ke belakang Stadion Kajayana ataupun di Tawirata Tarekot. Nanti tinggal store nama dan ada jadwal keberangkatan Bisma Cito. Dan juga diharapkan untuk datang 1 jam sebelum jam operasional untuk pendaftarannya. Dan kemudian saat ini kita tiba di Simpang 3 PLN. Kemudian di sebelah kiri kita ini terdapat toko Alhia. Dulu sebelum ada Matos, FOG, Sarina, Ramayana maupun Monolin di Kota Malang. Toko Alhia ini merupakan pusat perbelanjaan nomor 1 terbesar di Kota Malang dulunya. Kiri. Kita di siara mulai. Dan kemudian saat ini kita tiba di Simpang 4, yaitu namanya adalah Simpang 4 Raja Bali. Kenapa disebut dengan Raja Bali? Karena di sebelah kanan kita ini terdapat Cafe Lafayette. Dan di sebelah dari Cafe Lafayette kita juga bisa lihat juga ada bangunan kosong. Nah, dua bangunan tersebut itu dulunya adalah bangunan kembar. Yang salah satu dari dua bangunan tersebut dulunya merupakan perusahaan penukaran uang asing atau money changer yang diberikan oleh kakak beradik bernama Bapak Raja dan Ali. Maka dari itu Simpang tersebut saat ini dinamakan dengan Simpang 4 Raja Bali. Dan saat ini kita tiba di Jalan Kauripan, kemudian di bawah dari jembatan ini merupakan aliran arus dari Sungai Berantas. Sedangkan jembatan ini sendiri disebut kembar dengan jembatan yang ada di depan Tawira dengan tingkah lewati. Nah, apabila kita berbelok sebelah kanan, kita akan menemui Pasar Bunga dan juga Pasar Burung atau biasanya kita sebut dengan Pasar Sekulitin. Nah, di sebelah kanan kita juga terdapat salah satu markas besar TNI Angkatan Darat yang ada di Kota Malang, yaitu adalah Kodim 0833, dan di sebelah kiri juga terdapat Koraminya. Jadi sebelah dari Korami itu merupakan berangkat rumah dinas dari pejabat Bapak TNI AD yang ada di Kota Malang. Dan di sebelah kanan kita juga terdapat dua hotel yang cukup populer, yaitu adalah Hotel Makanan dan juga Hotel Tugu. Nah, di Hotel Tugu ini terdapat satu kamar khusus untuk Presiden kelima kita. Ada yang tahu siapa nama beliau? Ibu Megawati Soekarno Putri. Megawati Rohim. Dan kemudian di sebelah kanan kita ini yang ada di tengah-tengah ini, Bapak-Ibu ada yang tahu namanya apa? Tugu. Betul saja, lalu nolong Tugu atau Tugu Kota Malang atau Tugu Kemerdekaan Indonesia yang terletak di Kota Malang. Jadi dulu cuma taman bundar saja, tidak ada monumen di tengahnya dan juga tidak ada pagar maupun hiasan yang mengelilinginya. Kemudian pada tahun 1946, tepat 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, dibangunlah monumen tersebut di tengahnya yang berbentuk seperti bambu runcing, yaitu adalah persenjataan para pahlawan untuk melawan penjajah. Bapak Wali Kota Malang atau biasanya gedung ini kita sebut dengan Balai Kota Malang yang dibangun berdasarkan sayembara melalui dua konsep, yaitu konsep yang pertama sebagai bentengnya Kota Malang dan konsep yang kedua yaitu sebagai AC atau pendingin alami. Oke. Dan di sebelah kanan kita juga terdapat Wisma Tumapel yang dulunya adalah hotel yang sangat terkenal, yaitu namanya adalah Hotel Sekulitin. Kemudian saat ini sudah diambil alih oleh UM dan berubah nama menjadi Geraha Tumapel. Dan
sebelah di sebelah kiri kita ini adalah Tahira atau Tarekat. Ini tempat keberangkatan bis Bajater pada hari Sabtu dan Minggu, dan jembatan yang saat ini sedang kita lewati yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu adalah kembaran dari jembatan yang ada di Jalan Kahuripan. Karena dari segi desain, warna dan juga interiornya dianggap sama. Salah satu cagar budaya pemerintah Kota Malang, yaitu adalah Gereja Kayu Tangan yang dibangun pada tahun 1905 dan itu merupakan gereja tertua di Kota Malang. Dan kemudian di sebelah kiri kita juga terdapat Mall Ramayana yang bisa kita ketahui dulunya adalah penjara wanita, dan kemudian saat ini penjara wanita sudah berpindah ke daerah Sukun. Sedangkan Mall Ramayana ini di lantai 3-nya digunakan untuk pelayanan publik, maka dari itu disebut dengan Mall Pelayanan Publik. Jadi bisa untuk ngurus KTP, BPJS, bayar pajak, pertanahan, dan lain sebagainya. Dan sedangkan di sebelah kiri kita di Bapak udah tahu namanya apa? Alun-alun. Alun-alun Kota Malang yang terletak di Jalan Merdeka. Ini merupakan pusat atau sentranya dari Kota Malang yang biasanya dijadikan rujukan utama dari turis mancanegara maupun domestik, karena banyak sekali spot-spotnya. Dan di sebelah kanan kita juga terdapat Mall Sarina. Nama Sarina sendiri diambil dari salah satu nama asisten rumah tangga dari Bapak Insinyur Soekarno, yaitu adalah Ibu Sarina yang sangat tulus menemani Bapak Insinyur Soekarno, sehingga saat ini namanya diberikan menjadi salah satu nama mall yang tersebar di Indonesia, yaitu adalah Mall Sarina. Dan kemudian di sebelah kanan kita juga terdapat taman berbentuk segitiga. Ini adalah alun-alun contoh Kota Malang yang berbentuk seperti contoh, dan di tengah-tengahnya juga terdapat patung setengah badan, yaitu adalah patung Bapak Khairil Anwar. Beliau adalah pencipta puisi aku atau penyair yang dulunya puisi aku dikumandangkan di alun-alun contoh tersebut. Dan kemudian saat ini kita tiba di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, atau biasanya orang Malang nyebutnya dengan Kayu Tangan. Betul sekali. Ini Bapak Ibu sudah pernah ke Kayu Tangan atau belum? Sudah pernah. Ini kalau belum pernah, ini saya merekomendasikan nanti malam ke sini ya. Kalau di sini tiap malam itu ramai banget, ada live music, ada street food, ada juga kafe-kafe terbaru di kanan kiri yang bernuansa musik atau jadul, karena dulunya malam tempo dulu diadakan di sepanjang Jalan Kayu Tangan ini. Nah, di Jalan Kayu Tangan ini biasa kalau udah sekali, adalah Sungai Berangkat di sebelah kanan kita dan juga Sungai Subur di sebelah kiri kita. Maka dari itu kawasan ini disebut dengan kawasan Subur. Dan dulu supaya tidak sengaja tumbuh tanaman herbal yang berupa kayu, kemudian daun-daunnya menyerupai jari-jari tangan. Maka dari itu kawasan ini disebut dengan kawasan Kayu Tangan, yang juga dulunya merupakan pusat dari mebel atau kayu-kayu. Dan kemudian saat ini kawasan Kayu Tangan juga disebut dengan Malioboro-nya Kota Malang atau Malangboro, karena di Jalan Kayu Tangan ini menyerupai Jalan Malioboro Yogyakarta dan juga Jalan Braga Bandung. Jadi harapannya adalah agar warga Kota Malang kita nggak perlu jauh-jauh ke Jogja maupun ke Bandung, kita bisa merasakan nuansa Jogja Bandung di Jalan Kayu Tangan tersebut. Dan kemudian saat ini kita tiba di simpang 4, nama jalan di kanan kiri, depan belakang maupun sekitaran seliling sini. Nama-nama jalannya diambil dari nama-nama gunung yang tersebar di Indonesia, seperti namanya Jalan Semeru, Arjuna, Bromo, Kali, Ijen, Galunggung, Kabupaten Pau, dan lain sebagainya. Dan di sebelah kanan kita yang ada di tengah-tengah ini adalah monumen TGP atau Tentara Jadi Pelajar, yang digunakan untuk mengenang jasa para pahlawan dan sebagian besar dulunya adalah pelajar atau biasanya disebut dengan patung rudal. Dan sedangkan bangunan di sebelah kiri kita yang berwarna merah dan biru ini Bapak-Ibu dan tahu namanya apa? Stadion. Betul sekali, adalah Stadion Gajayana yang merupakan salah satu stadion tertua di Indonesia yang biasanya digunakan untuk berlatih maupun bertandingnya dari tim klub sepak bola. Nah, selain digunakan sepak bola, biasanya Stadion Gajayana juga digunakan untuk event-event tertentu seperti seni, festival olahraga daerah, senam bersama, dan event-event yang lainnya. Dan juga di belakang dari Stadion Gajayana, tepatnya di sebelah kiri kita juga banyak sekali fasilitas umum berupa kumpulan lapangan seperti contohnya lapangan basket, lapangan mini soccer, lapangan tenis, dan juga lapangan voli. Dan di belakang dari Stadion Gajayana, tepatnya di belakang juga
juga terdapat fasilitas berupa kolam renang, yaitu namanya adalah Selebat dulunya, dan kemudian saat ini sudah berubah nama menjadi kolam renang Gajayana yang berbayar dan sifatnya indoor atau tertutup. Oke. Terima kasih. Tak terasa ya Bapak Ibu ya, kita sudah sampai ke tempat keberangkatan kita tadi, dan tak terasa juga saya sudah menemani bersama Bapak ini selama kurang lebih 3 jam perjalanan ya tadi ya. Bapak ini saya coba menemani selama kurang lebih 20 hingga 30 menit perjalanan. Jadi kami segenap kru yang bertugas, terlebih saya adalah dan juga Pak Roni ingin mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan maupun segala ketidaknyamanan yang terjadi selama di atas Wisma Cito. Dan juga selalu terus saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengecek kembali barang dan bawaan ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi mohon untuk tidak meninggalkan sampah di atas Wisma Cito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.